Rika Cipta Imani. Terakhir nih, saya cuma pengen pertanyaan satu aja. Iya. Perasaannya nggak bisa datang ke Madinah apa nih? Sebenarnya sih sedih lah. Tapi tetap harus bersyukur karena udah bisa umroh. Oh, gitu ya. Iya. Sedih tapi bersyukur karena udah bisa. Udah bisa umroh. Di saat yang lain belum bisa umroh. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, GoPro-nya error nih. Mau ngeliput kepulangan jamaah umroh malah error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Azam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Teman-teman, di vlog kali ini saya sengaja datang ke bandara untuk melihat seperti apa kondisi dan situasi bandara Jeddah ketika kepulangan jamaah umroh perdana ya, yang mana kemarin umroh perdana pada kedatangannya saya sudah liput dan sekarang kepulangannya saya insya Allah juga akan liput. Nah teman-teman, seumpama nanti penjagaannya tidak terlalu ketat dan kita boleh mengambil gambar, nanti insya Allah kita akan tanya-tanya, paling tidak wawancarai 1-2 jamaah. Kita akan tanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika melaksanakan ibadah umrah tanpa berziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Karena ini kan umrah hanya di Makkah saja, tidak ada ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Walaupun umrah kita tetap sah. Kenapa? Karena ziarah ke kota Madinah itu adalah hanya untuk tambahan saja, dan memang rasanya tidak afdal sebenarnya kalau umrah tanpa ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan juga kenapa kita dibawa ke kota Madinah Al-Munawwarah ketika melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah? Karena agar kita lebih mengenal lagi sirah atau perjuangan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Nah, cuman pada umrah perdana kali ini di masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan, atau jamaah umrah tidak diperbolehkan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tidak tahu apa sebabnya. Jelas ini adalah kebijakan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang harus kita patuhi. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti apa kondisinya di dalam? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan sampai di skip. Kalau bisa like, share, juga subscribe channel ini untuk kabar-kabar terbaru lainnya, kabar dari kota Makkah dan Madinah, wabil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Ya, ini rombongan bis nomor 3 sudah mulai memasuki proses boarding pass. Masya Allah, mereka ini langsung pulang ya tanpa berziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan entah apa perasaan mereka kalau pergi umrah tanpa berziarah ke kota Madinah. Tapi ya inilah risikonya kita umrah di masa pandemi. Kita bersyukur saja sudah diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Walaupun ada sebagian daripada oknum-oknum yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya teman-teman, sekalipun mereka jamaah umrah tetap aja sama ya. Kalau ikut Saudi ya, bagasinya cuma dikasih 1 seperti itu, dan mereka harus bawa sendiri. Dan kita lihat social distancing juga diterapkan ketika mau boarding pass. Ini Mbak Nisa, ini Bu Nyai yang kemarin sudah kita wawancara. Nanti insya Allah kita akan wawancara bagaimana perasaan mereka ketika melaksanakan ibadah umrah tanpa ziarah ke kota Madinah. Sekarang mau wawancara kita nggak enak karena kondisinya kurang kurang enak lah kayak gitu. Ini ada datang lagi. Jadi kalau sudah di sini sudah banyak yang masuk, udah selesai boarding pass, maka bisnya akan diturunkan. Dari bis akan diturunkan. Jadi nggak semua langsung turun dari bis ya.
masih menunggu di bis dulu. Kalau sudah selesai boarding pass yang di dalam, maka yang dari bis luar akan diturunkan masuk ke dalam. Kayak gini. Tuh, itu sering diperingatkan terus, jauh-jauh bapak-bapak, jauh-jauh. Ya, kita doakan saja teman-teman, semoga jamaah umroh perdana ini dari Indonesia jadi pelajaran buat kita, dan mereka bisa selamat sampai ke Indonesia, dan umrah bisa segera dibuka kembali. Saya doakan juga buat teman-teman, semoga teman-teman yang melihat video ini, yang share video ini, bisa sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah bersama orang-orang yang disayang. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini Bapak dari mana Pak? Di Jakarta. Dari Jakarta. Ikut travel? Hah? Apa? Afi Tour. Sebagai tour leader apa Pak? Jamaah. Oh, jamaah umroh. Jadi kata beliau barusan nggak bisa ke Madinah, ya lumayan kecewa. Ya cuman mau apa lagi, ini adalah peraturan, dan travel nggak bisa disalahkan juga ya. Travel juga nggak bisa disalahkan, dan jamaah nantinya kalau mau umroh itu ya harus tahulah bahwa kondisi atau risiko umroh di masa pandemi ya seperti ini. Semoga aja peraturan ke belakang bisa berubah. Semoga peraturan nanti bisa berubah sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh itu bisa berziarah juga ke kota Madinah. Beliau nggak mau diwawancara karena beliau lagi nunggu tasnya, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting informasi buat teman-teman, ini jamaah umroh perdana nggak bisa datang ke kota Madinah Al-Munawwarah berziarah. Karena mungkin ya karena kemarin ada yang positif 3 orang seperti itu, atau nggak tahu apa peraturannya terus akan seperti ini. Masya Allah, ada jamaah yang membawa 7 Days. Ini adalah makanan favorit memang yang dikangen-kangenin oleh orang-orang Indonesia yang pernah datang ke Saudi Arabia. Karena tentunya kalau sudah ziarah, city tour kemana-mana itu pasti para mutawif menyiapkan 7 Days ini. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa orang Indonesia ini suka banget sama roti 7 Days ini. Waduh, jadi ini ada yang dari Mas Randy, ada yang bagi-bagikan ini nih, bagi-bagikan 7 Days. Jadi yang tadi itu bukan diborong teman-teman, ini bukan diborong, tapi ini dibagi-bagikan ke jamaahnya satu-satu. Masya Allah. Masya Allah. Dibagi-bagikan. Masya Allah. Udah Mas Randy? Dibagi-bagikan bagaimana itu Mas Randy? Gimana? Enggak, ini memang jamaah. Hah? Memang untuk jamaah. Iya, dibagi-bagikan kan berarti? Iya. Gratis? Gratis ya. Oke, saya ini dengan Bapak siapa? Randy. Randy, pemilik travel Labbaika Cipta Imani. Labbaika Cipta Imani. Ada berapa jamaah? 36. 36, Masya Allah. Kabarnya cuma dijatah 4-6 itu untuk pengurus-pengurus travel dan tour leader. Tapi kok antum dapat 36, gimana ceritanya nih? Itu kurang tahu kalau ada aturan itu. Masya Allah. Apa memang karena yang lain cuma memberangkatkan segitu kali ya? Nggak tahu. Soalnya kita juga bayar biasa. Gitu. Berapa kali dapat umrah? Umrah sekali 3 jam. Masya Allah. Nggak umrah lagi ya? Nggak boleh. Oke. Full karantina. Terus dari keseluruhan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini, perasaannya antum apa nih? Ya, campur aduk sih. Campur aduk ya. Terakhir nih, saya cuma pengen pertanyaan satu aja. Iya. Perasaannya nggak bisa datang ke Madinah apa nih? Sebenarnya sih sedih lah. Tapi tetap harus bersyukur karena udah bisa umroh. Oh, gitu ya. Iya. Sedih tapi bersyukur karena udah bisa. Udah bisa umroh. Di saat yang lain belum bisa umroh. Oh, alhamdulillah. Oke deh, siap. Ini udah mau berangkat, ini udah boarding pass? Iya, udah. Masya Allah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Siap, makasih Pak. Selamat. Teman-teman, kayaknya kendala dari tadi itu, ini yang masih menunggu, ini karena kopernya belum ada ya. Kopernya belum datang, jadi ini masih menunggu. Karena mungkin kopernya itu nggak bareng-bareng di satu bis mereka. Jadi dari tadi banyak yang menunggu seperti ini mereka hanya menunggu koper mereka saja. Koper ditunggu sampai datang baru mereka boleh check in ke dalam. Nah, nyampe di sini
koper disuruh bawa satu-satu ya. Kalau udah nyampe sini koper disuruh bawa satu-satu, mungkin takut ada permainan daripada oknum-oknum yang bermain timbangan lah bagasi seperti itu. Ya udah. Kelas check in? I will go where the Masya Allah, ini teman saya. Ada. Mas salam Habib. Dia mau pergi safir ke Indonesia dan barusan barang-barangnya kelebihan bagasi dikasih ke saya. Ada koper dan ada baju-baju, ada korma juga semua di dalam. Masya Allah. Nih, dia mau safir ke Indonesia, jadi dia cuman bawa tas sedikit. Mana orangnya sudah nggak ada. Tasnya lebih karena timbangan untuk Saudi itu dia 23 kilo. Kalau bawa 23 awalnya, dan sekarang sudah berubah menjadi 23 aja. Jadi kalau mau dibawa lagi berarti harus bayar 372 real. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah selesai dan mau pulang. Kebetulan saya sekarang sudah dapat koper nih, barusan dari ketemu di dalam dengan orang Suriah, dan dia bagasinya lebih karena bagasinya dia itu seharusnya 23 kilo, dia bawa 46 kilo. Dan akhirnya ininya suruh ambil dan disuruh bawa ke saya, dan ada barang-barangnya juga di dalam sih, nggak tahu apa aja, ada baju dan lain-lain, ada korma. Jadi kita bawa aja lah, kasihan gitu. Dia mau ke Indonesia, mau liburan, tapi nggak tahu kemana. Cuman barusan dia sudah minta nomor HP, katanya mau ngabarin kalau udah nyampe ke Indonesia. Dan itu saja mungkin laporan saya dari Bandara Jeddah untuk untuk berita kepulangan dari jamaah umrah perdana yang mana mereka tidak bisa berangkat ke kota Madinah, tapi nggak tahu apa kendalanya dan nggak tahu apa sebabnya. Tapi ya itulah peraturan yang harus kita patuhi, peraturan yang harus kita taati seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru lainnya, kabar dari Makkah dan Madinah, mobil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Syukran.